Halo Pak JK, apa Ayah, halo, selamat kabar? pagi. Pagi Pak, lagi ngeliatin ikan Pak. Ya, ini kan koi ibu pelihara. Ya, senang juga melihatnya tiap hari. Aduh enak banget nih Pak, tepatnya terima kasih kita udah diundang Pak buat di sini Iya, ngobrol-ngobrol. Karena banyak banget yang pengen diobrolin. Pak JK lagi sibuk apa sekarang Bapak? macam-macam. Saya secara yang tiap hari PMI, DMI, Dewan Masjid Indonesia, kemudian masalah-masalah sosial, masalah ya banyak teman-teman yang ingin untuk berdiskusi atau memberikan pengalaman-pengalaman ya kita jalanin banyak. Salah satunya kita deh ya Pak ya, Hari salah ini satunya. 3, kadang-kadang 4 sehari wawancara. Ini bagi saya itu penting untuk saling tukar pengalaman. Karena itu makanya kemarin tuh kita cari jadwalnya Pak JK, malah sekarang makin sibuk nih. Karena ada beberapa yang pengen teman-teman obrolin juga, dan teman-teman CNBC juga tahu. Apalagi kan kondisi sekarang nih Pak JK ya, krisis yang sudah menjalani seperti apa. Mungkin biar lebih enjoy kita sambil duduk kali ya Pak ya. Oke, mari. Silakan Pak. Melihat situasi seperti ini Pak JK, apalagi kan dikatakan sekarang ini masuk ke masa-masa krisis. Awalnya tidak ada yang pernah menduga tahun 2020 Indonesia dan dunia terserang pandemi yang namanya virus corona. Ini seperti apa sih Pak JK melihat situasi dan kondisi saat ini Pak? Ini kalau kita sudah 5 bulan ini begini. Kalau dunia ya 7 bulan karena sejak Januari kan kita baru melaksanakan atau secara resmi mengatakan ada virus itu pada 2 Maret yang lalu. Ini masalah bukan hanya kita, masalah dunia pandemi ini. Memang seperti yang Nawi katakan ini tidak ada yang memperkirakan bahwa akan terjadi 2 krisis sekaligus secara bersamaan sekarang ini. Krisis bidang kesehatan yang menyebabkan krisis ekonomi. Jadi ekonomi itulah akibat daripada krisis ini. Karena itulah maka penyelesaiannya memang pertama-tama harus diselesaikan dari sisi kesehatan. Akan ekonomi kemudian pasti akan selesai juga apabila ada masalah ini. Namun demikian bisa juga secara bersamaan tapi lebih fokus kepada kesehatan baru bisa jadi ini. Oke, ini kalau kita compare terhadap krisis sebelumnya global terserang krisis sih bukan hanya saat ini aja ya Pak JK. Kita tahu ada 2008, kita tahu ada 98, mungkin porsinya beda-beda. Pak JK mengalami fase-fase waktu itu ya, mungkin apa nih agak perbedaan yang terjadi di tahun ini? Ya kalau tahun 98 itu krisis moneter Asia karena hanya terjadi di Asia ini dan lebih khusus lagi yang lebih berat lagi hanya di 3 negara, Indonesia, Thailand, dan Korea. Nah, memang bagi kita itu sangat keras karena terjadi penurunan pertumbuhan kita sampai 15-16% pada waktu itu. Inflasi sampai 70%. Seperti itu. Sehingga betul-betul masalah. Tapi di Indonesia sendiri masalahnya juga tidak sama di Indonesia. Yang lebih banyak ialah masalah di bidang kena keuangan, kemudian juga perbankan tentu, bidang industri, karena dolar tiba-tiba jadi 15, 16 ribu. Tapi di daerah-daerah ekspor, seperti Indonesia Timur contohnya, di Sumatera, akibatnya tidak terlalu besar. Malah banyak yang langsung masyarakat itu kaya karena harga udangnya, harga karetnya, harga apa naik. Karena masih di luar negeri masih hanya beberapa negara yang sulit. Kalau krisis 2008 itu fokusnya di Amerika. Jadi sama kita sebenarnya terjadi juga permintaan mereka menurun. Amerika menyebabkan masalah di Cina, masalah di Eropa, kedua masalah di Asia. Tapi itu lebih fokus kepada masalah di perbankan lagi. Itu karena terjadinya masalah sistem perbankan Amerika atau sistem keuangan Amerika yang krisis pada waktu itu. Tapi setelah mereka bantu, mereka stimulan ataupun Federal Reserve di Amerika membantu banyak sulit atau perusahaan-perusahaan sulit, maka itu bisa selesai. Efeknya ke Indonesia tidak sebesar apa yang 98 sebenarnya. Tapi sekarang ini
seluruh dunia kedua, negara apapun, negara maju, negara tidak maju, penduduk besar, penduduk kecil, jabatan apapun, warna kulit tidak membeda-bedakan, semua kena. Jadi pandemi ini atau COVID-19 ini, kalau kita ingin sebut dalam dua kata saja, yaitu cepat dan ganas. Cepat dan ganas. Ya, penularannya cepat. Sering saya kasih contoh, di dunia ini 1 juta pertama itu butuh 90 hari, 3 bulan. Tapi sekarang 1 juta yang ke-20 itu hanya 5 hari. Cepat sekali. Di Indonesia 10.000 yang pertama sejak 2 Maret itu butuh 6 bulan, 2 bulan. Tapi sekarang 5 hari setiap akan 10.000. Tiap 5-6 hari. Berarti tandanya Indonesia dihadapi dengan situasi sangat sulit sekali, atau ini harus benar-benar ada konsentrasi penuh dari pemerintahnya? Seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia. Kalau mau disebut siapa yang paling, Amerika justru. Negara yang menganggap dirinya maju. Cina yang memulai, dia sudah mulai bekerja recovery, pertumbuhannya tetap 3%. Amerika minus 9%. Di Eropa lebih lagi. Tapi tidak kita ukur itu, kita ukur juga bahwa berapapun korbannya itu sangat penting untuk kita atasi persoalan itu. Jadi ini masalah dunia, tapi juga solusinya juga solusinya ada di tangan saintis. Ya, kalau krisis 98 ya pemerintah lah, bank lah yang menyelesaikan itu, aturan lah, Kepres lah yang mengaturan, menyelesaikan itu, tanggung jawab. Walaupun kita sebenarnya luar biasa krisis banyak, ada juga yang untung tentu. Ini yang diselesaikan nanti kapan vaksin itu bisa diedarkan, bisa dipakai, disahkan. Kalau dilihat kan ya Indonesia mengalami dan seluruh dunia mengalami, kalau kita lebih fokus ke Indonesia nih Pak JK, pertumbuhan ekonomi kita minus dan memang semua mengatakan memang akan minus di kuartal kedua. Tapi berharap itu paling rendah, paling bottom, artinya tidak akan kita temui lagi di kuartal 3. Tapi melihat kondisi negara tetangga misalnya seperti Singapura, kemudian juga Filipina, beberapa negara yang sudah menyatakan resesi, Indonesia dikatakan katanya masih cukup kuat tidak berada di zona. Kalau Pak JK melihatnya seperti apa? Ya karena kita mengumumkan mulainya ada korban itu, ada yang menular itu tanggal 2 Maret. Itu berarti sudah hampir kuartal pertama selesai. Setiap kuartal kan 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Jadi memang rendah pada waktu itu, dan ekonomi kita masih berjalan. Tidak ada lockdown, tidak ada PSBB pada waktu itu. Jadi ekonomi berjalan, walaupun juga tentu ada yang menganggap risikonya ada. Sedangkan Singapura dan Korea, negara lain itu memang dia mulai lockdown itu di bulan Februari, ada Maret, sehingga Lebih dulu tandanya lebih dulu kenanya. Tapi memang, tapi tidak berarti kan rumusan resesi itu kalau 2 kuartal terjadi negatif kan. Nah, apakah antara Juli, Agustus, September ini ekonomi kita membaik? Saya kira kita berusaha dengan baik, tapi tidak mudah dalam kondisi hari ini karena permintaan daya beli masyarakat menurun luar biasa. Ekspor kita juga menurun karena negara-negara juga masih kena masalah, sehingga iya kita mengharap ada perbaikan pada kuartal ketiga, tapi juga kita harus siap untuk menghadapi apabila masalah ini. Kalau kita lihat statistik harian itu malah naik terus ini orang yang positif, dan kalau naik yang positif berarti fatality-nya juga tetap hampir 5%. Berarti masih ada kemungkinan melihat seperti apa hasilnya di Q3 begitu ya Pak? Tapi kalau memandang apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini seperti apa? Kan sudah ada langsung bahkan bantuan langsung
tunai, bahkan untuk ke masyarakat hampir miskin dan juga ke karyawan kan juga sekarang sudah disasar nih Pak Jack. Iya, ekonomi kan sebabnya ini kenapa terjadi karena daya beli turun. Maka memang jalan yang pertama saya tulis itu juga di koran sejak bulan Mei bahwa solusinya ialah kasih BLT kepada masyarakat supaya dia membeli kebutuhan pokoknya sehingga dia tidak bisa hidup gitu, bisa bisa tentram, lebih tentram. Tapi itu pemerintah yang harus membantu sehingga kalau pemerintah membantu maka ekonomi sekitarnya jangan kasih bansos dalam bentuk sembako, tapi dalam bentuk uang supaya jadi belanjakan di kampung itu, di desa itu atau di wilayah itu sehingga ekonomi tumbuh di situ kembali. Masih ada pedagang kecil dan sebagainya. Ini untuk bagaimana mencapai tahun depan itu menurun gitu kan. Karena dapat kita seperti saya ulangi bukan salah satu yang dapat menurunkan ini masalahnya vaksin. Vaksin itu juga butuh waktu. Jadi kita harus tetap hidup dengan protokol kesehatan ini menghindari atau mematikan atau memerangi ya setidaknya sampai tahun depan. Tahun depan Pak, berarti setidak-tidaknya tahun depan tuh keseluruhan tahun atau masih ada? Ya sampai pertengahan tahun kira-kira mulai vaksinasi. Oh oke. Secara besar-besaran di seluruh dunia. Jadi kalau sudah vaksinasi seluruh dunia mungkin tempo setahun, 1,5 tahun. Karena ini harus divaksin minimum 5 miliar orang. Di Indonesia minimum 250 juta orang mesti divaksin. Itu kalau divaksin sejuta sehari, itu berarti butuh setahun. Kalau melihat seperti apakah peran masyarakat juga atau peran dari pemerintah saat ini begitu ya, apalagi untuk vaksin, kan ini cepat sekali nih ya melalui Kementerian BUMN dan sangat-sangat langsung diapresiasi baik oleh masyarakat begini. Nah Pak JK melihatnya seperti apa? Ya kita tergantung kepada saintis, seperti saya katakan tadi. Saintis itu ada di Indonesia tentu berusaha keras, tapi kita perlu waktu yang lebih panjang sehingga kita mengharap vaksin yang dibuat atau ditemukan dan disahkan di negara-negara yang besar kayak Amerika, Cina, Inggris ataupun negara-negara lain itu harapan kita. Kita sudah seperti semua tahu kita kan kerjasama dengan Cina untuk uji klinis seperti itu. Nah, itu kira-kira bisa selesai Februari Maret seluruh dunia seperti itu. Karena harus betul-betul teruji dengan 3 tahap itu bukan tempo. Ya kita masyarakat harus disiplin karena tahu semua bahwa ini virus menular dari orang ke orang. Maka untuk mengatasi itu pergerakan antara orang harus dibatasi. Tidak ada cara lain. Jangan seperti di Amerika yang mereka berdebat terus-menerus akibatnya sudah mencapai 5 juta. Iya. Akan membawa dampak buruk nggak sih apa yang terjadi di Amerika saat ini? Apalagi kita tahu kan mereka punya agenda politik pemilihan presiden dan ketegangan yang luar biasa di Amerika versus negara versus China akan cukup berdampak signifikan ke kita nggak? Kalau kita istilah jangan sampai jadi multidimensional crisis gitu Pak JK. Amerika negara besar, ekonominya masih nomor 1 di dunia ini. Nah, setiap langkah-langkah Amerika pasti mempengaruhi politik, ekonomi dunia, sosial dunia. Nah, ini Presiden Trump juga kadang-kadang asal bicara saja ya. Dan banyak orang Amerika sendiri menganggap dia banyak bohongnya. Orang Amerika sendiri ya yang mengatakan itu banyak bohongnya. Sehingga dan dia mempergunakan panggungnya tiap hari itu tuh masalah politik, masalah pemilu yang hasil survei mengatakan dia tidak akan terpilih lagi, tapi ya namanya usaha gitu kan. Jadi pasti dunia terpengaruh. Atau walaupun bagi ekonomi dia dengan mudah dia cetak duit triliunan dolar, orang tidak tahu tapi kita pegang, berarti kita kasih utang sama Amerika. Nah, itu dia bisa buayai, beda kita mau cetak rupiah, siapa yang mau peduli rupiah di luar ya, tapi tidak.
Nanti kita akan sambung lagi Pak JK, khususnya kalau tadi kan memang kondisi global secara keseluruhan memang karena pandemi, sekarang para pengusaha karena sektor usaha juga nggak nggak tertinggal terdampak juga kondisinya. Pak JK sebagai pengusaha pada waktu itu bagaimana melewati? Mas Pak JK kita lanjutkan kembali begitu ya. Kita mundur ke situasi ketika di mana Pak JK menjabat sebagai wakil presiden tahun 2008. Waktu itu sebagai wakil presiden seperti apa saja begitu ya strategi yang dilakukan begitu ya untuk bisa keluar di masa krisis itu walaupun mungkin beda porsi nih sama sekarang nih Pak. Ya dalam waktu periode pertama saya wakil presiden dengan Pak SBY sebagai presiden, kita mulai di 2004 pada saat itu pertumbuhan ekonomi 4,5%, jadi masih rendah. Ya. Kita subsidi besar, maka yang pertama kita waktu itu lakukan ialah mengurangi subsidi, menaikkan harga BBM. Itu kenaikan harga BBM yang terbesar dalam sejarah Indonesia 126%. Tapi diberikan BLT kepada rakyat kecil sehingga aman. Jadi, nah setelah itu terjadi normal. Banyak hal yang kita buat, ya. Hemat energi, kurangi subsidi. Antara yang mana Anda ke kantor jangan pakai jas, pakai batik aja. Kan mulai dari situ agar lebih murah ongkos. Contoh-contoh seperti itu kita lakukan. Di samping itu konversi minyak tanah supaya harga yang mahal itu kita kurangi kembali ke harga yang murah tapi efektif. Banyak keputusan yang kita perbaiki, kemudian yang berusaha meningkatkan perdagangan, industri dan sebagainya, mengatur banyak masalah. Jadi hanya kita ada pertumbuhan lah, walaupun kemudian di akhir masa jabatan saya Pak SBY lanjut 2008-2009 ya terjadi krisis di Amerika itu, ekonomi Amerika ya, sehingga turun sedikit pertumbuhan kita 25, tapi setelah itu naik lagi. Dan cepat juga waktu itu Indonesia juga recovery-nya cepat ya Pak JK ya Mas? Iya, kita kan kalau krisis yang pertama dimulai 98 ya, sampai kira-kira 2002-2003 ada kan dibantu IMF ya kan. Sekarang kan bedanya dulu dan sekarang. Dulu itu faktor produksi itu diambil alih, dibeli oleh orang, oleh LPPN, itu BPPN, dijual lepas. Kalau sekarang masalahnya di daya beli, tapi alat produksi tidak hilang, tidak rusak, tidak berubah tangan. Jadi artinya begitu krisis kesehatan selesai, pandemi selesai, orang bekerja lagi, orang berpendapatan lagi, orang membeli lagi, maka industri atau alat produksi kembali. Kalau selama ini tidak ada datang di Bali contohnya, hotel pada kesulitan, Garuda kesulitan, Lion kesulitan. Nanti kalau kira-kira 2021 akhir, kira-kira ini sudah mulai lebih pulih lagi. Pulihnya kembali ke normalnya itu 2022 kira-kira. 2022 ya, berarti masih ada waktu lagi di tahun depan begitu ya, setengah tahun ini, tahun depan 1 tahun gitu ya Pak, baru 2022. Nah ini karena ngobrolin soal semua sektor, pariwisata dan lain-lain, kita lihat pengusaha saat ini juga sedang repot, susah gitu kondisinya. Beberapa catatan kami bahkan perusahaan melakukan efisiensi dengan pengurangan tenaga kerja. Banyak pengangguran yang muncul di tahun ini. Seperti apa sih Pak JK dari kacamata pengusaha Anda melihat mungkin di saat situasi krisis dan pandemi ini? Ya seperti saya katakan tadi, karena daya beli kurang, karena pendapatan tidak ada, maka hasil industri berkurang. Hasil industri, tapi pertanian tidak. Menurunnya sedikit aja. Tapi maka umumnya industri kan berjalan antara lain investasi dengan kredit perbankan. Jadi nanti masalahnya itu terjadinya nanti bad debt di perbankan yang besar. Kemudian juga pemerintah harus memberikan BLT yang besar. Kalau pengusahanya sendiri begitu ada beli sudah naik, dia akan memulai produksi dengan restrukturisasi dia punya utang.
Hmm, jadi kombinasi stimulus yang dikasih pemerintah sekarang sebenarnya udah oke ya, udah cukup ya Pak ya? Ya belum, karena ini tergantung berapa waktu, berapa lama ini. Kalau krisis dari sekarang Agustus ke Agustus yang akan datang, saya kira masih mengalami masalah. Masih, walaupun sudah mulai menurun, landai sudah menurun. Puncaknya kita tidak tahu apakah September, Oktober, tapi makin banyak pelacakan, penelusuran, makin cepat diobati. Kalau itu bisa menurun karena itu. Jadi memang naik dulu karena masih banyak tesnya, naik terus. Nanti kalau sudah tinggi kemudian terjadi pengobatan atau timbul obat-obat mulai diciptakan, kemudian vaksin, maka dia akan turun. Jadi PR-nya memang cuma satu ya, selesaiin dulu krisis kesehatannya, Iya harus, vaksinasi, apapun. baru semua akan Krisis lancar kesehatan gitu ya, Pak? menyebabkan daya beli menurun Ya, karena ya, orang ya, tidak ke ya. toko. Contohnya gini, pada bulan yang lalu banyak yang berpendapat kita buka mall lagi, kita buka pasar, pasti orang belanja. Ternyata tidak. Ya, ternyata sama sekali tidak. Ya, teori itu, anggapan itu tidak terjadi. Mall tetap sepi karena orang ada ketakutan. Kemudian juga bagi golongan menengah yang biasa ke mall, dia menabung. Bagi pengusaha yang income-nya besar, dia wait and see. Dia malah lebih takut untuk keluar. Kalau kita berposisi di saat sekarang, Pak JK dari kacamata pengusaha, apa yang dilakukan oleh usahanya Pak di saat kondisi sekarang Pak? Kalau sekarang ada dua hal. Kalau untuk kepentingan jangka pendek ya wait and see. Wait and see, Tapi oke. kalau kita ingin melihatnya jangka panjang, ya kita mulai berusaha memulai investasi dari sekarang, mempersiapkan. Katakanlah gini, kita yakin bahwa 2022 itu akan kembali normal, ya 2022 bisa pertengahan, maka daya beli orang mulai kerja, orang mulai keluar, orang mulai dan sudah dikasih stimulan oleh pemerintah, maka kemudian dia akan berpenghasilan, masyarakat orang berpenghasilan akan mulai membeli bukan hanya barang-barang kebutuhan esensial atau kebutuhan pokok, makanan dan sebagainya, tapi juga mulai beli baju, mungkin beli sepeda motor atau dan sebagainya, atau yang lainnya. Ekonomi sekolah sudah mulai jalan, orang kembali beli buku, atau anak-anak mulai lagi ada pesta perkawinan, Yang sekarang ketunda ya sehingga Pak ya? catering bisa Iya, jalan, iya, iya, orang iya. akan makan daging lagi lebih banyak. Maka terjadi perputaran ekonomi yang naik seperti itu di tahun 2022. Oke, Jadi 2022 maka berarti. itu ekonomi akan memulai normal di situ. Kalau untuk teman-teman milenial, ini kan audiens kita juga banyak teman-teman milenial Pak JK. Mereka yang mungkin nggak mau kerja konvensional tapi lebih senang usaha atau bisnis gitu ya. Melihat situasi seperti ini, kondisi seperti ini, tipsnya nih harus seperti apa? Ini tidak ada ukuran umur. Mau pengusaha tua seperti saya, mau milenial, mau anak muda, itu sama saja. Tidak ada, tetap saja. Kalau mau tinggal di rumah, ya dia tidak ada penghasilan. Tapi bisa juga berinovasi dari rumah. Banyak seperti itu. Cucu saya 3 yang jualan kue. Laku kuenya dengan Instagram saja. Saya tiap hari Iya, 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 dia iya. justru dia berpenghasilan dia dengan cara-cara begitu juga yang lain. Kita lihat e-commerce jalan, pembelian masih ada permintaan walaupun tidak sebesar dulu. Jadi ini butuh disiplin kita agar ini cepat selesai, penularan ini tidak cepat. Saya katakan cepat dan ganas, tidak memilih siapa-siapa, mau orang tua mau milenial kan kenyang. Jadi tidak berarti yang tua itu takut keluar, anak muda berani, enggak juga. Tapi karena akan tetap bermasalah. Kalau pengusaha melakukan ekspansi, misalnya seperti tadi kan Pak JK katakan contohnya adalah cucunya Pak JK tetap bisnis, tetap jalan, jualan kue lewat Instagram gitu kan. Berarti memang sosial media sudah sangat cukup memfasilitasi pada saat Sangat. ini.
Perlu atau tidak itu menjadi mindset juga mungkin ekspansi usaha saat ini bisnis yang dialahkan ke lebih ke online atau seperti apa Pak JK? Ya itu solusi. Tapi bisa kemudian menjadi kebiasaan. Sama saja sekarang. Eh, ra- Rapat-rapat hampir tidak ada, walaupun dalam satu kota ya pakai Zoom aja. Iya. Apalagi kalau ada pesertanya dari luar kota, Zoom saja. Lama-lama ini menjadi kebiasaan. Jadi nanti akan menjadi masalah bagi hotel-hotel atau penerbangan yang namanya rapat kerja, rapat konsultasi. Kira akan seperti itu. Sama juga dengan kebiasaan orang belanja dengan online itu akan artinya tidak berhenti pada apabila COVID ini sudah katakan menurun, itu berhenti, tidak akan berlanjut itu kebiasaan itu karena lebih efisien. Kalau kita lihat Indonesia, Pak JK, Indonesia punya daya tahan atau kekuatan seperti apa sih sebagai negara untuk bisa selalu berhasil keluar dari krisis? Kita nggak bicara negara lain, kita bicara ke Indonesia gitu ya. Selain kita punya basis konsumsi begitu ya, yang cukup besar dan memang lagi melemah kondisinya, kekuatan kita apa lagi Pak JK? Secara apple to apple, artinya dengan kena penduduk yang besar di Indonesia, jangan bandingkan dengan Singapura atau Malaysia. Malaysia memang kecil karena penduduknya kecil, walaupun memang secara per juta memang dia lebih rendah. Thailand juga penduduknya sekitar 70 juta, dia yang kena hanya 3.000, 3.500, itu kecil. Jadi kita ini dengan penduduk 250 juta, dengan yang positif hampir 20.000, ya, ini tentu akan naik lagi. Tetapi tidak sehebat negara justru Amerika, negara Brazil atau negara-negara di Eropa. Yeah. Kita masih lebih baik lah. Tidaklah berarti korban itu baik, tidak. Hanya dibanding dengan persentase itu masih lebih aman dibanding negara lain seperti katakanlah Singapura. Singapura dengan penduduk kurang lebih 6 juta yang kenanya 50.000. Apakah kita juga lebih baik dalam penanganan krisis Pak JK? Ya tergantung penilaian. Ya pemerintah berusaha yang baik, tapi yang tidak bisa dibandingkan disiplin masyarakat. Kalau Jepang itu dia tanpa lockdown selesai karena disiplinnya. Korea karena disiplinnya. Vietnam karena disiplinnya. Taiwan karena disiplin masyarakatnya. Kita ini juga, tapi disiplin masyarakat itu seperti saya katakan harus diberikan juga insentif, diberikan juga BLT supaya dia disiplin tinggal di rumah, karena itu tidak berpenghasilan, maka dia harus diberikan yang cukup bantuan langsung tunai. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ya sesuai dengan kondisi yang ada. Mungkin, saya bukan bahwa mungkin, perlu kita lebih tegas lagi. Oke. Ya, kan itu maka keterlibatan polisi, tentara itu di mana-mana terjadi. Ada pesan untuk Indonesia Pak JK di saat situasi seperti ini? Satu kata, disiplinlah. Karena hanya kedisiplinan yang dapat mengatasi. Mengikuti petunjuk pemerintah. Mau apapun kita berikan kalau masyarakat tidak disiplin, itu akan menular terus. Tapi kedisiplinan juga harus dibarengi dengan bantuan pemerintah yang lebih jelas, lebih cepat, dan lebih tegas. Bantuan pemerintah dan Anda yang disiplin begitu ya, sama-sama kita keluar dari ini semua. Saya masih punya banyak sekali pertanyaan, tapi sayangnya waktu sudah habis. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kala sudah diterima di sini, selalu sehat-sehat Pak JK. Dan nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi gitu ya dengan tema yang lain. Terima kasih banyak. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan dialog spesial kami hari ini. Tetap saksikan CNBC Indonesia Beyond Business.